Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Saya akan membacakan sebagian daripada firman Tuhan ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan kisah yang cukup terkenal dari Injil Lukas pasal 16, yaitu tentang orang kaya dan Lazarus. Ini bukan sekedar kisah tentang si kaya dan si miskin, tetapi ini adalah peringatan yang dalam tentang bagaimana kita memaknai hidup di dunia ini. Bukan dari berapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita mengasihi dan bagaimana kita hidup dengan perspektif kekekalan. Sebagaimana tadi di dalam kitab Lukas 16 ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Di gerbang rumahnya ada seorang pengemis bernama Lazarus. Dia miskin, penuh borok, dan mengharapkan remah-remah dari meja orang kaya itu. Tapi si kaya tak pernah peduli. Apakah kita juga seperti orang kaya itu? Hidup dalam kenyamanan, tetapi tidak peduli pada mereka yang di depan pintu kita. Harta seringkali membuat kita merasa aman. Kita merasa berhasil ketika kita punya rumah, kendaraan, tabungan, dan posisi sosial. Tapi firman Tuhan mengingatkan, kekayaan bisa menipu. Ia memberikan rasa puas palsu yang membuat kita lupa bahwa hidup ini sementara. Orang kaya dalam kisah ini bukan berdosa karena kekayaannya, tetapi karena hatinya yang tertutup. Ia tidak berdosa karena punya rumah besar, tetapi karena tidak memperhatikan Lazarus yang kelaparan di depan pintunya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kasih kepada sesama bukanlah pilihan tambahan. Itu inti dari iman kita. Lazarus hanyalah simbol dari semua orang yang terluka, orang yang diabaikan, dan orang yang menderita di sekitar kita. Bisa jadi dia tetangga kita, rekan kerja kita, bahkan keluarga kita sendiri. Orang kaya itu mungkin tidak pernah menyakiti Lazarus secara langsung, tapi ketidakpeduliannya adalah dosa. Yakobus 2 ayat 15-17 berkata, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah pakaian panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi kamu tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Kasih harus nyata, kasih harus bertindak. Kematian memisahkan dua kehidupan ini. Lazarus dihibur di pangkuan Abraham, orang kaya menderita dalam kesakitan. Tidak ada yang bisa menolong lagi. Bahkan ketika orang kaya itu meminta agar Lazarus diutus untuk memperingatkan saudara-saudaranya, Abraham menjawab bahwa mereka sudah punya hukum Musa dan para nabi. Ini adalah peringatan serius. Kesempatan kita hanya selama kita hidup. Setelah itu tidak ada lagi pertobatan. Hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 3 ayat 15. Hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, sebagaimana di kitab Yakobus 4 ayat 14. Maka
Hidupilah hari ini dengan kasih, dengan kemurahan, dan dengan perspektif kekekalan. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Pertama, peka terhadap kebutuhan di sekitar kita. Tuhan menaruh Lazarus dalam hidup kita. Apakah kita melihat mereka? Kedua, gunakan harta dan waktu kita untuk menyatakan kasih Tuhan. Jadikan kekayaan sebagai alat, bukan tujuan. Ketiga, hidup dengan kekekalan dalam pikiran. Jangan hanya berpikir untuk 5 atau 10 tahun ke depan, tetapi pikirkanlah 1000 tahun ke depan di mana aku akan berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk hidup bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi untuk-Mu dan sesama kami. Bukakan mata hati kami agar kami melihat orang-orang yang Engkau tempatkan di sekitar kami. Jadikan kami saluran kasih-Mu, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Ajari kami untuk hidup dengan kekekalan dalam pikiran, agar kami setia, bertanggung jawab, dan murah hati. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.